Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanavita Canda dari D3 Kebidanan tingkat 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengajian data fisik dan psikososial. Jadi, pengajian data fisik pada ibu hamil bertujuan untuk memastikan kehamilan, untuk pemeriksaan kesehatan fisik ibu hamil, pengajian pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menyusun rencana keperawatan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan janin. Sedangkan data psikososial pada ibu hamil yaitu periode krisis saat terjadinya gangguan dan perubahan identitas peran. Definisi krisis merupakan ketidakseimbangan psikologi yang disebabkan oleh situasi atau tahap perkembangan awal perubahan psikologi ibu hamil, yaitu periode shock, menyangkal, bingung, dan sikap menolak. Baik, yang kedua di sini saya akan menjelaskan riwayat kesehatan ibu pada masa hamil. Jadi kita menanyakan kepada ibu tentang riwayat kesehatan sebelum hamil yang bertujuan untuk mengetahui yang pertama, mengetahui resiko kelainan genetik dan cacat lahir. Kita memeriksa takutnya ada resiko kelainan genetik dan cacat lahir pada kehamilan sekarang. Terus yang kedua, mengetahui riwayat penyakit tertentu yang mungkin ditularkan. Kita menanyakan kepada ibu mempunyai riwayat menular, takutnya pada kehamilan sekarang dapat tertular kepada janin. Yang ketiga, mengetahui risiko masalah kelainan yang mungkin terjadi. Ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah suatu prosedur yang dijalankan oleh tenaga kesehatan untuk mengetahui diagnosis penyakit. Tujuan pemeriksaan fisik yaitu berbeda-beda berdasarkan caranya, yaitu ada 1. Infeksi, melihat kondisi pasien dengan menilai apakah pasien tersebut normal atau abnormal. Yang kedua itu ada palpasi, dengan menyentuh tubuh pasien dan bersamaan dengan infeksi. Yang ketiga ada auskultasi, yaitu dengan mendengarkan suara dari dalam tubuh pasien, apakah pasien tersebut abnormal atau normal, dengan menggunakan stetoskop. Selanjutnya itu ada perkusi, mengetahui bentuk, lokasi, dan struktur yang ada di bawah kulit. Perkusi dilakukan dengan mengetuk jari tengah yang langsung bersentuhan pada tubuh pasien. Manajemen kebidanan yang diawali dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menilai keadaan klien dengan secara keseluruhan. Berasal dari data-data besar tersebut atau data objektif atau subjektif. Dilakukan secara interferensi, kemudian diproses menjadi masalah atau diagnosa kebidanan adalah diagnosa yang ditegakkan oleh kebidanan dalam lingkungan praktik dan memenuhi kebutuhan standar kebidanan yang diakui dan disahkan oleh profesi, berhubungan langsung dengan praktik kebidanan. Diagnosa digunakan karena tidak dapatnya masalah yang didefinisikan, seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan. Masalah yang berkait dengan yang sedang dialami oleh wanita, yang diidentifikasikan oleh bidan sesuai dengan hasil pengkajian. Masalah juga sering menyertai. Di sini menyusun rencana asuhan secara menyeluruh. Pada langkah kelima direncanakan asuhan menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan lanjutan manajemen untuk masalah atau diagnosis yang telah diidentifikasi. Pada langkah ini, informasi data yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Asuhan terhadap ibu hamil sudah mencakup setiap hal yang berkaitan dengan semua aspek asuhan kesehatan dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu bidan dan ibu hamil, agar dapat dilaksanakan secara efektif. Semua keputusan yang telah disepakati dikembangkan dalam asuhan menyeluruh dan sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan klien. Selanjutnya, rencana asuhan umum yang menyeluruh dan harus diberikan ibu hamil antara lain memberikan suplemen, pencegahan penyakit, pemberian imunisasi TT, dan memberikan materi konseling. Informasi dengan KIE sesuai dengan kebutuhan ibu hamil seperti senam hamil, body mekanik, personal hygiene, dan istirahat yang cukup. Menurut Kemenkes Republik Indonesia 2017
13. Dalam buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan mengatakan bahwa tujuan asuhan antenatal adalah untuk menghindari risiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Anjurkan setiap ibu hamil untuk melakukan kunjungan antenatal komprehensif yang berkualitas minimal 4 kali, termasuk minimal 1 kali kunjungan di antar suami atau pasangan anggota keluarga. Di sini juga ada frekuensi kunjungan ANC adalah minimal 1 kali pada trimester 1, minimal 1 kali pada trimester 2, minimal 2 kali pada trimester 3. Pada ibu hamil dapat melaksanakan pemeriksaan kehamilan seperti di sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, bidan praktek swasta, dan juga praktek dokter. Selanjutnya, pelaksanaan langsung asuhan dengan efisiensi dan aman. Pada langkah selanjutnya, rencana asuhan menyeluruh dilakukan dengan efisiensi dan aman. Pelaksanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau bidan berkolaborasi, seperti dengan dokter untuk menangani ibu hamil yang mengalami komplikasi. Walaupun bidan tidak melakukan sendiri, namun ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya. Penata laksana yang efisien dan berkualitas akan berpengaruh pada waktu serta biaya. Selanjutnya yaitu evaluasi kebidanan. Bidan telah melakukan atau mengisi data objektif dan subjektif. Bidan telah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Selanjutnya, bidan telah melaksanakan pemeriksaan fisik. Bidan sudah memberitahu kapan kunjungan ulang. Baik, di sini saya akan menjelaskan 7 langkah Helen Farnay hasil asuhan kebidanan masa kehamilan. Nah, jadi ada 7 langkah. Yang pertama, pertama adalah pengumpulan data besar. Jadi langkah pertama pengumpulan data besar yang menyuruh untuk evaluasi ibu dan bayi baru lahir. Yang kedua, ada interferensi data untuk memudahkan diproses menjadi masalah atau diagnosa serta kebutuhan perawatan kesehatan yang didefinisikan khusus. Yang ketiga, ada pengidentifikasian diagnosa atau masalah potensial, mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosa masalah ini. Yang keempat, ada identifikasi kebutuhan yang memerlukan penanganan segera. Yang kelima, perencanaan asuhan yang menyuruh menyebabkan sebuah rencana keperawatan yang menyuruh ditentukan dengan mengacu pada hasil langkah selanjutnya. Yang keenam, melaksanakan perencanaan. Dan yang terakhir, langkah 7 yaitu evaluasi. Kita memeriksa apakah rencana keperawatan yang dilakukan benar-benar telah mencapai tujuan yang sudah kita laksanakan.